semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama gue Kiki. Gue seorang early childhood educator di salah satu childcare center kota Melbourne, Australia. Ini video pertama gue. Gue mau ngebahas gimana sih caranya mendidik anak supaya anak kita tuh jadi independen, respectful, responsible, dan memiliki simpati dan empati. Nah, sebelum kita mulai videonya, kita ngeteh dulu yuk. Seperti yang kita tahu, ketika kita melahirkan anak kita tuh lahir tanpa buku manual. Gak mungkin kan dokternya atau bidannya datang gitu ya, kasih bayinya nih, ibu, bapak, selamat ya, ini anaknya, dan ini buku manualnya. Ketika kita mendidik dan membesarkan anak, itu gak cukup cuma dengan kebutuhan sandang, papan, dan pangannya aja gitu. Mereka tuh membutuhkan cinta, kasih sayang, financial and mental support. Terus mereka juga butuh entertainment gitu, dan masih banyak lagi lah, you name it gitu. Gue mau share beberapa tips. Tips nomor 1 yaitu talk in calm voice and at their eye level. Itu maksudnya kita bicara di nada bicara yang tenang, dan at their eye level itu maksudnya sejajar dengan matanya dia. Anak-anak kan tingginya belum sejajar sama kita kan sebagai orang dewasa. Jadi pastikan kita yang sejajar sama mereka. Dan tips nomor 2 yaitu routines and smooth transition. Anak-anak itu perlu tahu rutinsnya mereka. Kapan mereka harus bangun, kapan mereka makan, kapan mereka harus bermain, kapan mereka harus beristirahat lagi gitu. Dan pastikan ketika perpindahan dari satu activity ke activity yang lain tuh kita dengan cara yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Itu yang dimaksud dengan smooth transition. Dan yang ketiga, use positive reinforcement instead of saying don't. Nomor 4, be a good role model. Because children see, children do. Tips nomor 5, be coordinate with your partner. Tips nomor 6, do activities together. Jadi kita tuh penting banget untuk melakukan kegiatan bareng sama anak kita. Misalnya makan kita bareng-bareng makan gitu. Waktunya makan ya udah semua orang makan siang, makan malam, makan pagi gitu ya, bareng-bareng. Kemudian baca buku itu juga bareng-bareng gitu. Jangan yang anak kita disuruh, sayang ini buku ya, baca gitu, terus ibunya mainan HP gitu, itu kan gak fair ya gitu. Tips nomor 7, praise the children and be supportive. Tips nomor 8, books instead of gadget. 1000 books before school. Gila men, kalau dibayangin tuh 1000 buku itu banyak banget ya, tapi balik lagi ya, itu 1000 buku sebelum mereka usianya menginjak usia masuk sekolah gitu ya, 6 tahun gitu. Nah itu penting banget untuk anak-anak dibacain buku sebanyak-banyaknya, dan pastikan itu buku bacaan anak-anak ya. Kelihatannya sih 1000 itu banyak, tapi sebenarnya enggak. Kita kalau bacain buku sehari 1 atau 2 buku aja itu dalam waktu 5 tahun itu sebenarnya udah lebih dari 1000 buku yang kita bacain ke anak kita gitu. Jadi 1000 itu enggak banyak. Tips nomor 9 adalah proportional punishment. Kalau gue pribadi sih lebih suka bilangnya itu konsekuensi ya. Konsekuensi bukan punishment, karena punishment itu kan hukuman ya. Gue lebih suka bilangnya konsekuensi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, pastikan kita itu memberikan konsekuensi yang seimbang dengan perilaku yang dia lakukan. Nah, untuk tips nomor 9 ini gue bakalan bahas di video gue yang berikutnya. So, sekian dulu video dari gue. Semoga bermanfaat. Please subscribe dan share ke seluruh sosial media yang lo punya. Dan nantikan video gue selanjutnya ya.